Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana dengan kabar kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah hari ini ada yang tidak hadir, anak-anak? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah kalau hadir semua. Untuk link presensi sudah Ibu kirim di WA Group ya. Nah, untuk pada pertemuan pagi hari ini, kita akan belajar tentang operasi bentuk aljabar. Sebelumnya, Ibu izin share screen dulu ya, anak-anak. Iya, Bu. Apakah sudah terlihat PPT-nya, anak-anak? Sudah, Bu. Bu. Nah, kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang KD dari bentuk aljabar ya anak-anak. Sekarang kita akan ke operasi pada bentuk aljabar. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat melakukan operasi bentuk aljabar dan peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan operasi bentuk aljabar. Nah, baik langsung saja ke penjumlahan dalam bentuk aljabar. Suku-suku yang dapat dijumlahkan dalam bentuk aljabar adalah suku yang sejenis. Dari sini penjumlahan bentuk ini dapat dilakukan dengan menjumlahkan koefisien dengan koefisien maupun konstanta dengan konstanta pada suku yang sejenis tanpa merubah variabel. Nah, untuk rumusnya yaitu AN plus BN sama dengan dalam kurung A plus B, N. Ini ada contoh soal. Yang pertama yaitu 3A plus 12A. Yang kedua yaitu 2x kuadrat plus 7x kuadrat plus 5x kuadrat. Yang ketiga yaitu 6b plus y kuadrat plus 8ac. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama tadi yaitu 3a plus 2a sama dengan dalam kurung 3 plus 12a sama dengan 15a. Yang kedua yaitu 2x kuadrat plus 7x kuadrat plus 5x kuadrat sama dengan kita uraikan dulu ya. Untuk yang angkanya yaitu dalam kurung 2 plus 7 plus 5. Nah, untuk x kuadratnya di luar dari dalam kurung. Jadi hasilnya yaitu 14x kuadrat. Nah, yang ketiga, mengapa tidak bisa diselesaikan seperti yang nomor 1 dan nomor 2? Ada yang tahu kenapa? Saya, Bu, izin menjawab. Oh iya, silakan Puji. Karena yang nomor 3 itu sukunya tidak sejenis semua, Bu. Tidak sama. Oh iya, baik. Sama ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Baik, bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham untuk yang penjumlahan ini? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, kalau sudah paham, Ibu lanjut ke pengurangan dalam bentuk aljabar. Nah, sama seperti yang penjumlahan tadi, cuman
Di sini suku-suku yang dapat dikurangkan itu dalam bentuk aljabar adalah suku yang sejenis. Pengurangan bentuk ini dapat dilakukan dengan mengurangkan koefisien dengan koefisien maupun konstanta dengan konstanta pada suku yang sejenis tanpa merubah variabel. Rumusnya yaitu AN min BN sama dengan dalam kurung A min B N. Terus ini ada contoh soal. Yang pertama 7A min 2A. Yang kedua 19xy kuadrat min 7xy kuadrat min xy kuadrat. Yang ketiga yaitu 12b min mn kuadrat min 2ac. Untuk penyelesaiannya yaitu yang pertama 7a min 2a sama dengan dalam kurung 7 min 2 dikali a. Hasilnya yaitu 5a. Yang penyelesaian kedua yaitu 19xy kuadrat min 7xy kuadrat min xy kuadrat sama dengan dalam kurung 19 min 7 min 1 dikalikan dengan xy kuadrat sama dengan 11 xy kuadrat. Nah, yang ketiga tidak bisa diselesaikan karena sukunya tidak sejenis. Sama tadi ya, dengan penjumlahan tadi ya. Bagaimana anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Baik, kalau belum ada yang ditanyakan, Ibu lanjut ke permasalahan nyata dalam bentuk aljabar. Banyak masalah dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan perhitungan matematika. Masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cara membuat model matematika yang berkaitan dengan masalah tersebut. Baru kemudian dapat dicari hasilnya. Ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan ini? Izin bertanya, Bu. Kira-kira Yes, apa saja contoh permasalahan nyata yang dapat dinyatakan dalam bentuk aljabar ya, Bu? permasalahan nyata yang dapat dinyatakan dalam bentuk aljabar itu misal kita membeli apel dan membeli salak. Nah, itu nanti kita dalam hal tersebut kita belum tahu harganya atau bagaimana, nanti kita bisa tahu dari menyatakan permasalahan tersebut dalam bentuk aljabar. Contoh lainnya, misal kita membeli buku dan membeli pensil. Untuk yang lainnya lagi adalah misal kita membeli beras dan membeli gula gitu. Langsung saja ya ke contoh soalnya ya. Nah, ini ada contoh soal yang pertama. Nah, di sini contoh soalnya itu harga 3 buah buku dan 5 pensil adalah 42.000 jika harga sebuah buku adalah 3 kali harga sebuah pensil, maka tentukanlah harga masing-masing pensil dan buku. Untuk penyelesaiannya yaitu misalkan harga sebuah pensil itu X rupiah, maka harga 5 pensil yaitu 5X rupiah. Harga sebuah buku adalah 3 kali harga sebuah pensil, maka harga sebuah buku yaitu 3X rupiah. Jadi, harga 5 buah pensil sama dengan 5X rupiah, dan harga 3 buah buku sama dengan 9X rupiah. Jadinya harga 3 buku dan 5 pensil adalah 42.000. Berarti di sini 5X plus 9X sama dengan 42.000 rupiah, inilah yang disebut dengan model matematikanya. Sehingga 5X plus 9X sama dengan 42.000, 14X sama dengan 42.000, X sama dengan 3.000, jadi harga sebuah pensil adalah Rp 3.000 dan harga sebuah buku adalah 3 kali 3.000 rupiah. Jadi hasilnya yaitu 9.000 rupiah.
Bagaimana anak-anak, apa ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham belum? Alhamdulillah sudah, Bu. Baik, kalau sudah paham, silakan kalian kerjakan lembar kerja yang sudah Ibu share di grup WA ya. Oh iya, untuk kelompoknya, kelompok pertama ada Dita Pramudia dan Indarti Puji Astuti. Terus untuk yang kelompok kedua ada Herlina Intan dan Okta Deswita. Silakan kalian mengerjakan LKPD tersebut. Ibu beri waktu 10 menit. Kalau sudah, nanti dari kalian bisa mempresentasikan hasil dari kerja LKPD tersebut ya. Baik, anak-anak, waktunya sudah selesai. Dari kelompok 1, silakan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Baik, Bu. Kami dari kelompok 1 izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat, Bu? Ya, sudah. Jadi dari LKPD tadi diberikan soal. Bacalah dan cermati permasalahan berikut. Suatu hari, Yana dan Devi membeli buku dan pena di toko buku Makmur. Yana membeli buku 4 buku tulis dan 2 pena. Mohon maaf, maksud saya Yana membeli 4 buku tulis dan 2 pena. Sedangkan Devi membeli 2 buku tulis dan 1 pena. Berapakah jumlah dari buku dan pena yang dibeli oleh Yana dan Devi? Dan berapakah selisih buku dan pena yang dibeli oleh Yana dan Devi? Jadi diketahui, Yana membeli 2 buku dan 2 pena. Sedangkan Devi membeli 2 buku dan 1 pena. Ditanya, berapa jumlah buku dan pena Yana dengan buku dan pena Devi, serta berapa selisih buku dan pena Yana dengan Devi. Sebelum kita menyelesaikan permasalahan di atas, mari kita memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar sebagai berikut. Untuk menentukan hasil penjumlahan maupun hasil pengurangan pada bentuk aljabar dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Untuk yang kedua, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. 1. AB plus AC sama dengan A dikali B plus C. Atau A dalam kurung B plus C sama dengan AB plus AC. Yang kedua, AB min AC sama dengan A dalam kurung B min C, atau A dalam kurung B min C sama dengan AB min AC. Sifat-sifat operasi aljabar sebagai berikut. Yang pertama, ada sifat komutatif. Sifat komutatif yaitu A plus B sama dengan B plus A. Yang kedua, ada sifat asosiatif, yaitu dalam kurung A plus B, kurung tutup plus C sama dengan A, plus dalam kurung B plus C. Untuk yang ketiga, sifat distributif, yaitu A dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung AB ditambah AC. Konstanta A, B, dan C adalah sebuah bilangan real. Contohnya, yang A, tentukan penjumlahan dari 3A min 2B dan 5A plus 4B. Jawab, dalam kurung 3A min 2B ditambah dalam kurung 5A plus 4B. Sama dengan 3A min 2B ditambah 5A plus 4B. Sama dengan 3A plus 5A dikurangi 2B plus 4B. Jadi hasil akhirnya yaitu 8A min 2B. Untuk yang B, tentukan pengurangan dari 10X plus 4Y dan 5X min 3Y. Jawab, dalam kurung 10X plus 4Y dikurangi dalam kurung 5X min 3Y sama dengan 10X ditambah 4Y min 5X plus 3Y. Sama dengan 10X min 5X ditambah 4Y plus 3Y. Jadi hasil akhir yang diperoleh yaitu 5X plus 7Y. Seperti itu, Bu. Baik, dari kelompok 1 sudah memaparkan hasil diskusinya. Silakan dari kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusi setelah
yang telah disampaikan oleh Mbak Dita ya. Silakan dari kelompok 2. Baik, Bu. Izin share screen. Iya, silakan. Apakah sudah terlihat, Bu? Iya, sudah. Baik. Saya perwakilan dari kelompok 2, izin mempresentasikan hasil diskusi kami masalah dari LKPD. Diketahui, Yana membeli 4 buku dan 2 pena, Devi membeli 2 buku dan 1 pena. Ditanya, berapa jumlah buku dan pena Yana dengan buku dan pena Devi, serta berapa selisih buku dan pena Yana dengan Devi. Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, buku tulis dinyatakan dengan X, pena dinyatakan dengan Y. Maka, untuk 4 buku dan 2 pena Yana dapat dituliskan 4X ditambah 2Y, kemudian 2 buku dan 1 pena Devi dapat dituliskan 2X ditambah Y. Jumlah buku dan pena yang dibeli oleh Yana dan Devi adalah 4X ditambah 2Y ditambah dalam kurung 2X ditambah Y sama dengan 4X ditambah 2Y ditambah 2X ditambah Y sama dengan 6X ditambah 3Y. Selisih buku dan pena yang dibeli oleh Yana dan Devi adalah 4X ditambah 2Y dikurang dalam kurung 2X ditambah Y sama dengan 4X ditambah 2Y min 2X min Y sama dengan 2X ditambah Y. Seperti itu, Bu, presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Baik, bagus sekali ya. Ternyata kalian sudah memahami materi yang telah Ibu sampaikan tadi ya. Untuk selanjutnya, silakan kerjakan latihan soal yang ada di lembar LKPD tadi. Setelah kalian mengerjakan, silakan kalian bisa mempresentasikan hasil pekerjaan kalian ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Baik, 5 menit telah berakhir. Silakan dari kalian ada yang ingin mempresentasikan hasil pekerjaannya untuk yang latihan soalnya. Saya, Bu, Silakan Mbak Puji. izin share screen ya, Bu. Iya. Apakah sudah terlihat? Iya, sudah terlihat. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan saya. Yang nomor 1, hitunglah penjumlahan bentuk aljabar berikut. A, dalam kurung 2X ditambah 3 ditambah dalam kurung 3 dikurangi 2X sama dengan 6. Yang B, 10 dalam kurung 10 dikurangi 3X ditambah Y ditambah dalam kurung 4Y dikurangi 3 sama dengan 7 dikurangi 3X ditambah 5Y. Yang nomor 2, hitunglah pengurangan bentuk aljabar berikut. Yang A, dalam kurung 7Y dikurangi 10, dikurangi dalam kurung 4X ditambah 2, sama dengan 7Z dikurangi 4X dikurangi 12. Yang B, dalam kurung 3X ditambah 5 dikurangi dalam kurung 10 ditambah X sama dengan 2X dikurangi 5. Seperti itu, Bu. Dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Jadi kalau belum ada, berarti kalian sudah benar-benar paham materi ini ya? Iya, Bu. Oke, anak-anak, berhubung waktu pelajaran telah selesai, sebelum
pelajaran berakhir, silakan ada yang mau menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Dita. Jadi untuk kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini yaitu penjumlahan dan pengurangan itu apabila suku-suku yang dapat dijumlahkan maupun dikurangkan itu sejenis, Bu. Baik, bagus banget ya. Jadi seperti itu ya anak-anak. Nah, Ibu ada pekerjaan rumah buat kalian. Nanti bisa dikerjakan dan itu untuk dibahas pada minggu yang akan datang. Ibu sudah share di WA group ya anak-anak. Kalian bisa mengerjakannya dalam waktu 1 minggu ini ya. Tetap semangat belajar, jangan pernah putus asa ya. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih, Bu.